Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Di video sebelumnya telah kita pelajari menampilkan data dari database. Dan di video ini kita akan membahas mengenai membuat CRUD untuk menu kategori ini. Oke, jadi langsung saja kita ke text editor. Dan pertama yang kita perlu buat adalah membuat kategori controllernya. Nah, cara membuat file controller kita bisa gunakan PHP Artisan make controller seperti ini. PHP Artisan make controller. Selanjutnya kita bisa tambahkan perintah resource. Dan perintah ini dia akan membuat sebuah fungsi yang kita biasa gunakan untuk keperluan CRUD pada file kategori controller. Seperti fungsi index, create, edit, update, store, dan destroy. Kalau perintah ini dijalankan, maka nantinya dia akan membuat sebuah file di dalam folder controllers, yaitu file kategori controller. Oke, kita enter. Yap, controller created successful. Dan ini adalah filenya. Ini kategori controller. Lalu di sini ada fungsi index, kemudian create, lalu ada store, show. Ini seperti menu detail. Kemudian ini edit, kalau kita mau edit. Lalu ini update, proses update-nya. Kemudian ini destroy, yaitu menghapus. Setelah membuat file kategori controller, berikutnya kita perlu menambahkan root untuk diarahkan ke kategori controller. Jadi kita buka file root kita, yaitu web.php. Nah, di sini kita tambahkan root untuk ke kategori controller. Tentunya kita tetap gunakan middleware ya, middleware sebagai autentikasinya. Ini out Samtung group function. Oke, kemudian root. Nah, misalnya get kita pakai kategori, lalu ini class controllernya, kategori controller class, kemudian metode yang mau dipakai. Jadi ketika mengambil link kategori, maka dia akan gunakan fungsi index di file kategori controller ini. Oke, kita kasih nama name, yaitu kategori index. Oke, kita simpan. Begitupun untuk link lainnya. Contoh link edit ya, get. Jadi kategori edit. Kemudian kita lewatkan parameternya yaitu ID. Nah, ini kita copy saja. Lalu kita edit di sini yaitu fungsi edit, kategori edit. Oke, begitupun yang post create ya, yang create. Kemudian store yang update, edit sudah update. Jadi tinggal menu ini ya, menu apa nih? Create, store, show kalau mau pakai show. Kemudian edit, lalu update. Juga destroy ya, masih ada destroy. Berarti ada berapa fungsi di situ? Nah, maka kita perlu buat root sebanyak itu. Tapi tenang saja, di Laravel telah menyediakan sebuah fungsi root resource, jadi kita tidak perlu mendaftarkan atau mengetik satu-satu seperti ini ya. Mau ke edit, mau ke destroy, mau ke show, fungsi update. Nah, ini kita tidak perlu. Tapi sebentar dulu ya, kita cek ini dulu.
Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, kita bisa lihat PHP artisan root list. Jadi daftar-daftar root yang telah kita buat. Nah, kita bisa cek di sini. Sudah terdaftar belum? Atau sudah masuk belum di Laravel? Di sistemnya kita sudah masuk belum? Nah, kita bisa cek di sini. Setelah kita simpan ya. Kita enter. Oke, maka kita lihat ini biasanya paling atas. Oke, lihat mana. Nah, ini ya. Ini URL-nya, metodenya. Ini metode get head, URL get, ini kategori edit. Name-nya, yang ini name. Kategori index, kategori edit. Oke. Contoh, lalu kita ke sini ke fungsi index. Kita buat ini hapus saja. Return misalnya hello kategori. Oke, kita simpan. Lalu kita panggil ya. Ctrl C, ini kita panggil di sini. Kategori. Enter. Oke, hello kategori. Artinya root yang tadi sudah jalan ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke file root kita. Jadi karena kita menggunakan hampir keseluruhan dari fungsi-fungsi yang ada ini, nah kita gunakan saja fungsi resource. Ini kita kasih komen. Lalu kita buat di sini root resource. Lalu namanya kategori, kemudian kategori controller. Pas. Oke. Ini kita clear dulu. Ya, untuk teman-teman yang pengguna Windows, misalnya kalian telah menambahkan atau merubah file web ini, file root ini, lalu tidak ada perubahan, kita perlu membersihkan terlebih dahulu root case-nya ya, root case. Kita enter. Ya, ini yang di Windows. Ya, misalnya kita sudah rubah, tapi perubahan itu tidak terdaftar. Ketika kita root list, apa yang kita tulis tidak masuk. Nah, ini kita perlu bersihkan dulu PHP artisan root case. Oke ya, untuk Mac kayaknya tidak ada masalah. Kita lanjut PHP artisan root list. Kita lihat ya, yang sudah terdaftar. Kita cek paling atas, ya ini kategori controller, index ada, store ada, create ada, kategori delete ya, ini destroy, ini name-nya kategori destroy, kategori update. Ya, jadi name ini yang nanti kita gunakan atau kita pakai di file view-nya. Oke, nanti kita coba. Ya, jadi seperti itu ya penggunaan root. Teman-teman bisa gunakan resource. Kalau tidak mau tulis manual seperti ini, nah bisa gunakan resource. Tentunya dengan fungsi-fungsi yang memang telah disediakan oleh resource ini. Seperti fungsi ini ya, update, edit, show, store, create, dan destroy. Ini ya, destroy. Fungsi di luar dari itu, silakan tambahkan manual seperti ini. Oke, ya setelah kita buat root-nya untuk kategori ini, kita kemudian ke file menunya ya, file view, admin, kita cari kategori, letter, ini kategori di sini. Oke, href-nya kita buat root, lalu kita pasang namanya, kategori ya, name kategorinya, name index. Ini ya, name-nya kan kategori index.
Oke, kita pasang sudah. Kita tutup. Kita simpan. Kita cek ke halaman kita. Ini kita close. Ya, kita refresh dulu ya. Kemudian kita klik ini kategori. Oke. Ya, sudah berhasil ya, hello kategori. Nah, sekarang kita tampilkan datanya di sini. Ya, terminal ini kita clear. Ini kita close saja dulu. Lalu di sini kita buat file view-nya ya, view new folder aja, kategori. Kemudian karena kategori kan ya kita ambil dari ini ya, dashboard, data surat yang tadi tampilan pertama, kita copy saja, Ctrl C. Kemudian kita buat di sini filenya ya, index kategori .php, enter. Kita copy yang file dari dashboard. Kemudian di sini kita bisa ganti dengan kategori. Kita ganti yang diperlukan saja ya, kategori tambah. Oke, ini tambah. Nah, tambah ini nanti kita ke root kategori create ya, kategori root ini kategori create. Oke. Tutup. Oke, sudah. Lalu data kategori. Nomor name. Oke, ini kita hapus. Ini nomor tidak usah. Ini kita kasih data kategori. Data kategori. Ya, nanti variabel ini kita ambil dari, tentunya ambil dari kategori controller ya. Kita kirimkan dari sini, dari kategori controller. Cuma ini kita ya isi saja dulu. Kategori, oke sudah. Ini kita buat pagination-nya data kategori. Dan ini nama name ya. Coba kita lihat dulu localhost phpMyAdmin. Oke, mana kategori? Name kategori. Description. Oke. Kita buat name kategori description. Berarti ini kurang. Kita tambahkan description. Oke, sudah. Untuk yang indeksnya, kita ke controller sekarang. Kategori controller. Nah, ini kita close ya. Adminnya close aja dulu. Lalu kita ke kategori controller, ke menu index. Kemudian di sini, ini kita hapus dulu. Kita ambil dulu data kategori. Kemudian kategori model. Kategori ya. Model ya, models. Oke, yang ini ya, yang model yang di sini kategori. Oke, kita ambil all saja semua. Oh ya, all atau paginate. Nah, karena di sini kita gunakan ya di file index ini, indeks kategori, kita ada pakai pagination, data kategori kan. Ada pagination, ya kita buat saja di sini pagination. Misalnya oke, paginate taruhlah 20. Lalu di sini kita buat pagination. Paginate, oke. Nah, setelah itu kita buat return view. Kita panggil
kategori, ini ya, folder kategori, file index kategori. Oke, kita pilih yang ini. Selanjutnya kita kirimkan datanya. Kita bisa pakai compact, ya, atau juga langsung pakai array. Nah ini kalau array kita gunakan ini paginate. Oh, jangan, bukan paginate ya. Kita buat ini data kategori. Ya, yang kita kirim ya. Kemudian data kategori. Sudah, lalu simpan. Oke, jadi sama ya seperti yang di web untuk dashboard. Nah, ini seperti ini. Paginate 10. Kemudian ini active letter. Nah, berarti kita perlu lewatkan ini juga. Ya, kita perlu kirim ya. Kirim ini dari kategori controller. Nah, kita buat sini active kategori. Active kategori. Oke. Ini bukan pagination ya. Ini mana nih? Mana nih? Ini ya paginate. Oke. Ups. Ya, paginate. Oke, kalau sudah kita kembali ke halaman. Kemudian kita refresh. Ya. Sudah berhasil. Ini data kategori, name, pernyataan, izin. Oke. Nah, hanya ini belum aktif ya. Kita lihat tentunya karena kita belum mengambil atau memasang variabel ini, aktif kategori. Kita copy saja ini, aktif kategorinya, lalu kita buka file template min, admin ya, admin master. Nah, kita copy di sini dulu. Lalu ini kita ambil yang dari letter ya, lalu pasang di sini aja. Ini kita cut. Oke, aktif letter, aktif kategori. Ya, kita cek halaman. Kita refresh. Oke, kategori. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita kembali ke controller. Ini kategori controller. Nah, di sini teman-teman bebas ya mau gunakan yang compact atau yang mau pakai array. Sama saja. Kalau yang compact kan seperti ini. Mana? Web. Web. Ya, kalau yang compact dia langsung ya seperti ini. Jadi sama. Active letter, active letter. Kalau yang tadi kita buat pakai array, nah dia nulis lagi nih. Jadi ini yang diterima di file view-nya kita, data kategori, lalu ini yang dari controller ini, yang dari sini. Jadi kalau misalnya kita buat di sini data, kemudian di sini data, oke, tidak masalah. Karena yang di view dia ngambilnya data kategori. Oke, selanjutnya kita setting untuk menu action-nya ya, menu button, edit dan delete. Ahref root kategori edit ya, kategori edit. Kemudian parameternya apa? Koma. Ini parameternya apa nih? Row ID. Oke, row ID. Nah, sudah. Kita tutup. Oh, belum ini ya, belum. Tutup kurung awal. Biasa, tutup biasa ya. Jadi ini root. Oke. Nah, sudah kan? Sudah tutup. Selanjutnya tutup elemen A-nya, ahrefnya. Oke, sudah. Kita cut. Kita taruh di dalam. Oke. Nah, begitupun yang untuk delete ya, ahref root kategori destroy. Kategori destroy mana nih? Ya ini ya kategori destroy.
Oke, kita tes refresh. Nah, destroy ini missing parameter. Artinya kita punya parameter kurang ya. Kita tambahkan di sini. Jadi kita bisa lihat ini kategori destroy, the error missing parameter karena kita lihat dulu dia punya PHP artisan listnya root, PHP artisan root list. Mana nih kategori destroy ya, ini kategori oke, destroy ya. Nah ini perintah delete, lalu parameternya nih kategori. Jadi ada parameter dan kita tidak menaruh parameter di view-nya, akhirnya error. Oke, kita kembali ke halaman, kita refresh kembali, dan coba kita klik edit, klik, oke, dan lihat, nah dia ke kategori, ini parameter yang tadi kita lewatkan, ID-nya 1, lalu ini fungsi edit. Oke, kita ke controller, menu edit, oke ini. Ya, di sini selanjutnya kita ngambil data kategori berdasarkan ID ini. Jadi contoh, tadi datanya 1. Maka kategori mana yang ID-nya 1, nah itu kita tampilkan. Ya, di sini kita buat edit, kemudian model kategori kita gunakan fungsi eloquent find or file, lalu ID. Ya, jadi ini sama seperti select semua kolom bintang from kategori di mana where ID kategorinya itu sama dengan ID. Ya, jadi perintah ini, nah itu sama dengan fungsi ini. Oke, bisa ya dipahami. Jadi kalau kita kembalikan return edit misalnya, return edit. Ini ya, kita lihat dulu data dari sini. Dari variabel ini ada tidak? Oke, kita refresh. Ya, ini. ID 1 name kategori pernyataan. Oke ya, kita bisa cek. Ini ya pernyataan izin. Kita klik edit. Oke, ID 2 name kategori izin. Oke ya. Maka selanjutnya kita harus membuat tampilan untuk formnya. Nah, taruhlah kita buat return view di sini kategori. Nah, belum buat filenya tapi kita tulis saja form edit kategori. Lalu kita lewatkan data compact edit. Iya, dan ini ya aktif kategori. Oke, di sini lagi aktif kategori. Oke, ini kita copy, Ctrl C, lalu kita buat di folder views kategori. Di sini ya, new file, paste, blade.php. Oke. Nah, ini kita copy saja formatnya. Ctrl A, Ctrl C. Oke, di sini sudah. Ya, karena kita sedang membuka file form edit kategori, maka di sini bukan tambah, tapi kita buat kembali. Dan di sini kita taruh index. Oke. Cut ini ya kita buat aja edit kategori.
Ini tabelnya ya, tabelnya yang kita hapus. Oke, tabel dan pagination. Oke, jika sudah kita coba refresh. Ya, nah ini ikonnya kita ganti ya. Ikon kategori mana nih? Button download ya. Arrow back. Refresh. Oops. Arrow left. Oke. Oke, berikutnya kita buat formnya. Kita buat di sini formnya. Nah, value-nya kita ambil value nilainya yaitu edit ya. Nah, kita lihat di sini kategori controller. Ini data yang kita kirimkan dari controller yaitu variable edit ya. Ini edit. Kita copy saja nih. Ya, sudah ya, edit. Harus sama ya, edit. Kemudian kita ambil nilainya. Edit, yang kita mau ambil kan kolom kategori. Berarti name kategori. Oke, begitupun dengan yang text area. Text area ini kita buat edit, kemudian description, kategori. Oke, kita refresh. Ya, nah izin. Ya ada ya, ini description tidak muncul. Ya karena ini ya, namanya salah. Kita lihat, ini tidak perlu kategori. Oke, kita kembali, refresh. Oke. Nah, kenapa dia di sini? Ya, ini kita bikin begini saja. Ini ya, karena ada spasi itu. Nah, itu saja. Lalu kita refresh lagi. Oke. Ya, berikutnya kita buat button update ya di sini ya. Ini copy aja. Copy form group ya. Walaupun nggak apa-apa sih, nggak usah pakai ini. Langsung aja ya. Button class button primary info aja. Button info tipe submit. Oke, tipe submit ini update. Oke, di sini kita buat metode post, kemudian action. Kita kemana nih? Root, kategori, tentunya update. Kategori update. Kita pilih ini. Oke, lalu kita buat row, edit. Jadi parameternya ID. Oke, sudah tutup. Oke, sudah ya. Action sudah. Selanjutnya kita buat CSRF-nya. Ya, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tangani di kategori controller, yaitu bagian update. Nah, di sini ya. Ya, kita buat cepat saja. Contoh, misalnya di sini kategori. Kemudian di sini kategori find ID. Bisa find or file juga bisa. Ya, kita pakai find saja dulu.
find, lalu kita perintahkan kategori kolomnya apa nih, name kategori sama dengan kita ambil request dari name kategori. Nah, request ini, name kategori ini ambil dari sini. Ini ya, harus sama nih, name kategori. Begitupun yang text area. Oh, text area belum ada name. Kita kasih name ini description. Oke, kita buat sini lagi. Name kategori sudah. Lalu kategori description request description. Kemudian kategori update. Oke, sudah. Setelah itu kita perintahkan return redirect route. Kita perintahkan kemana nih? Kita bisa buat kembali aja ya ke indeks. Oke, kita kembali ke halaman. Ini kita refresh ya. Nah, misalnya izin 1 ini quote 1. Oke, kita update ya. Klik. The post method is not supported for this route. Nah, di sini error. Kenapa? Karena untuk update dia menggunakan metode put. Dia gunakan metode ini ya. Kita bisa lihat di sini. Kita ke text editor, terminal. Kita clear dulu. Oke, PHP artisan root. Saya kasih lihat ya list. Lalu di sini ini ya kategori update. Nah, ini metode yang digunakan adalah put. Oke, jadi kita perlu di indeks di form edit kategori. Nah, setelah metode post di sini, nah kita pasang di sini yaitu metode put. Oke. Ya, seperti ini. Kita refresh, kita back dulu. Ya, kita back, refresh, kemudian kita edit sini 1. Ini 1. Oke, kita update. Ya. Dan ini yang tadi kita update ya. Izin 1 dan description 1. Ya, berikutnya kita perlu membuat sebuah notifikasi alert ya, untuk mengetahui sukses atau tidaknya saat kita mau mengupdate atau nantinya mendelete dan membuat sebuah data. Oke, nah di sini kita bisa gunakan atau manfaatkan fungsi dari session, penggunaan session. Oke, jadi kita ke text editor, sini close, lalu mana ya? Kita ke ya di view saja, kita buat notif ya, file notif ya. Kita buat file notif ini yang nantinya akan menampilkan sebuah alert ya. Ya, untuk sintaksnya saya copy saja dari sintaks yang sudah ada sebelumnya, nanti teman-teman tinggal mengambilnya. Oke, seperti ini sintaksnya ya. Jadi kalau ada session success, nah nanti disimpan di variable message. Lalu variable ini yang nanti menampilkan datanya nih, variable message ini. Begitupun kalau ada get error, dapatkan error. Lalu kalau ada get warning, untuk warning atau info. Juga kalau ada kesalahan, ini bisa dikarenakan error dari validasi, ya kan, validasi dari Laravel. Nah, kita belum belajar. Nantinya kita akan pelajari yang mengenai validasi. Oke, sudah kita simpan. Setelah itu file ini kita panggil di ya kategori index. Kita taruh di mana ya? Ya bisa di sini ya, atau ya di sini juga bisa. Kita pasang sini saja. Add include notif. Oke. Ini nggak usah. Ya, setelah ini
setelah kita lampirkan notif ini, file notif ini, nah kita kembali ke controller, kategori controller, lalu update ini kita pasang seperti ini, with. Nah, with-nya apa nih? Kita buat di sini success, kemudian nilainya data berhasil diperbaharui. Oke, kita simpan. Kita kembali ke halaman, kita tes ini, edit pernyataan, coba kita update. Ya, berhasil ya, data berhasil diperbaharui. Oke, ya jadi seperti itu penggunaan session. Nah, kita hanya perlu ini menggunakan fungsi with, kemudian key-nya apa, success, lalu nilainya. Nah, data berhasil diperbaharui. Jadi sukses ini yang nanti kita terima di sini. Ini. Oke, jadi begitu ya untuk penggunaan session. Selanjutnya kita buat update sudah, kita buat create ya. Untuk create ya kita langsung aja panggil return view, kategori, form kita bisa buat ini aja ya, form kategori. Jadi kita pisahkan form edit dengan form tambah. Oke. Lalu di sini kita pakai ini, aktif kategorinya. Oke, compact. Aktif kategori. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat ini ya. Buat form kategorinya, jangan sampai lupa. Kita buat di sini new form kategori.blade.php. Oke, lalu kita pakai ini form edit kategori blade. Kita copy saja semua file ini ya, kan sama saja. Nah, kita copy ke sini, paste ya. Nah, di sini kita bisa tulis saja edit kategori. Bukan, tambah kategori. Oke, lalu ini kembali, menu kembali, oke sama. Kemudian ini ya, kita ganti tambah. Oh, ini tetap ya, tambah aja. Tambah ini kategori. Lalu di sini metode putnya kita nggak perlu karena untuk create dia menggunakan metode post. Sama saja ya. Lalu di sini kita pakai store. Jadi proses penambahan atau insert data itu menggunakan fungsi store. Kalau kita gunakan controller yang resource ya, yang tadi ya, nah ini di sini. Oke, nah ini untuk menciptakan sebuah ya data baru lah, ini kita bisa pakai di sini store. Oke, store sudah, jadi tidak perlu pakai ID ya, dia tidak perlu parameter. ID-nya nggak perlu, parameter ID nggak perlu. Selesai, lalu value-nya kita hapus. Kita pakai saja placeholder. Misalnya enter name kategori. Oke. Kemudian ini juga hapus text area. Oke, sudah. Update kita ganti jadi simpan. Dan button infonya kita rubah jadi primary. Nah, selanjutnya kita perlu cek di indeks kategori Blade PHP-nya. Indeks kategori ini tambah, oke, link tambah sudah ada ya. Ke sini kategori create. Oke, kita refresh halaman. Nah, nggak perlu juga sih. Kan sudah, tadi sudah ya. Kita tidak rubah ini tadi. Kita klik aja ya. Klik. Oke, berhasil tambah kategori. Coba kalau kita kembali, ya.
Oke, kita tambah ya. Oke, enter name kategori, misal misal kategori perizinan, description. Nah, ini sembarang aja. Kita simpan. Oke. Dia belum ya, belum ini. Oke, kita cancel dulu. Dia belum ada diproses. Kenapa? Karena store-nya kita belum buat. Oke, nah kita bisa buat. Nah, kita buat di sini codingan pertama. Pertama kita buat validate dulu. Ini kalau perlu ya. Kita buat di sini request validate. Di sini array-nya ya. Lalu di sini name kategori required. Ya, jadi kita perintahkan bahwa name kategori ini harus diisi. Kemudian minimal 3 kata ya, minimal 3, panjangnya itu 3 digit. Tidak boleh hanya 1 huruf. Nah, ini tidak boleh. Kita buat di sini minimal 3. Oke, lanjut. Berikutnya kita buat input all, variable input all, lalu kita ambil semuanya, all. Nah, ini perintah mengambil semua inputan dari name kategori sama description, ya, description kategori. Kalau kita mau ambil satu-satu, bisa juga kita buat seperti ini, misalnya name, kita buat request, name kategori. Kemudian di sini description, request, description. Oke, nah ini cara ngambil ya. Kita pakai yang semua saja ya. Pakai semua saja dulu. Oke, yang ini. Lalu kita perintahkan ini kita kategori create kategori create input all. Oke. Nah, kita perintahkan buat nih semua request yang tadi kita perintahkan masukkan. Ini insert sama seperti insert ya. Lalu di sini kita pakai mana? Select recruit. Nah, ini kita copy saja. Taruh di sini. Oke, setelah kita perintahkan insert, lalu kita buat root kategori index with success data berhasil disimpan. Oke, kita cek. Ini kita refresh. Send. Oh, ini field label property. Nah, kita belum tentukan nih. Jadi kita ke model. Nah, di model kategori ini, ya ini kita belum buat. Ya, kita buat di sini protected field label sama dengan, ya karena datanya cuma 2, ya kita buat saja manual begini. Name kategori, lalu description. Ya, kalau sudah banyak, ya kita pakai ini aja. Protected guarded. Mana? Ya, kita pakai begini saja. Jika datanya atau kolomnya ini sudah banyak, malas ketik. Nah, kita pakai begini pun tak apa. Oke, ini kita hapus karena cuma 2. Jadi, kita pakai ini saja. Kita simpan. Oke, kita refresh. Yes. Data berhasil disimpan. Pernyataan, coba. Ini di mana ya? Oh, ini perizinan. Yang paling bawah ya. Perizinan, oke. Nah, jadi tambah kita sudah bisa buat. Oke, ini kita hapus.
Oke, kita simpan. Ya, data berhasil disimpan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang validasi? Misalnya kita tambah, kita klik simpan. Nah, dia error. Yang tidak mau nih. Kenapa? Karena di sini perintahnya required. Tapi kita tidak dapatkan alert karena kita belum masukkan file notif tadi. Kita belum include-kan file notif tadi di form kategori. Jadi kita perlu buat di sini include notif. Oke, ya. Ini kita refresh, kita klik. Nah ini please check the form below for errors. Errornya kita perlu deskripsikan lagi ya. Kita ke notif. Ya. Lalu di sini kita tuliskan errornya. Oke, jadi bisa dilihat di sini for each. Nah, dia akan menjabarkan data array dari error. Lalu akan ditampilkan nilainya di sini errornya apa. Oke, kita simpan ini, kita refresh. Kita cek lagi, simpan, ya. The name kategori field is required. Kalau kita pasang A, harusnya kan 3. Ya, kita cek, simpan. Nah, the name kategori must be at least 3 karakter. Oke. Kita kembali. Berikutnya delete. Untuk delete, kita ke kategori controller. Kategori controller. Oke, lalu kita buat saja variabel di sini kategori. Lalu kita ambil model find. Lalu perintahkan kategori delete. Ini kemudian kita kembali, kita pakai ini aja, return redirect root kategori index, atau bisa juga kita gunakan redirect back. Iya, karena dia dari sini ya, dari halaman ini kita klik delete, maka ketika back dia kembali ke halaman ini juga. Oke, redirect back, kita hapus. Data berhasil dihapus. Oke, setelah metode destroy ini telah kita selesaikan codingannya, kita perlu kembali ke indeks kita, lalu kita ganti atau kita rubah di sini. Di menu delete ini, kita tidak menggunakan elemen ahref, tapi kita menggunakan yaitu method form berupa submit, method post ya, form method post. Oke, di sini lalu ini ya, form, kemudian action. Kalau action tetap sama, ini kita ke kategori destroy. Kemudian di sini kita tampilkan parameternya yaitu ID. Setelah itu kita tutup. Oke, sudah. Kemudian kita buat CSRF-nya. Kemudian untuk buttonnya kita perlu buat event on click. Return confirm sebagai konfirmasi. Ingin delete. Oke. Kemudian buttonnya ini ya tipe submit. Tipe submit. Oke, selesai. Button delete telah kita revisi untuk menangani atau menjalankan proses delete. Kita refresh. Oke, ini delete. Oke, ingin delete. Oke. Nah, lupa. Berarti ini ya, metode delete. Belum kita pasang kayak tadi. Kayak untuk yang update ya. Ini metode. Oke, delete. Oke, sudah. Kita coba kembali. Kita refresh. Kita delete. Oke.
Ya, data berhasil dihapus. Oke, sudah tidak ada, kita delete lagi. Ya, ya ini kita bisa rapikan. Oke, ini kita rapikan. Kita kasih white 200 pixel. Oke. Nah, ini kenapa masih begini? Karena ini ya, mana nih? Kelas coba deflex. Oh, kelas. Oh, sorry, bukan di sini. Berarti di sini ya. Ya, untuk memberikan spasi di sini ya kita buat gini saja ya. Ini. Oke, ada ini kita kasih ini aja NBSP ya. Ya. Mendarat oke, cancel. Edit, update, ya. Oke ya, kita simpulkan apa yang tadi kita telah buat. Pertama, untuk membuat CRUD dengan menu kategori ini, ya tentunya kita buat dulu kategori controller atau controllernya terlebih dahulu. Kita buat, nah bisa menggunakan resource. Dengan begitu, fungsi-fungsi ini akan otomatis dibuat. Oke, nah selanjutnya kita tentukan atau kita buat root-nya. Kita pasang root-nya ya. Nah, di sini kita buat root-nya. Ya, kita gunakan aja resource atau manual pun bisa. Lalu berikutnya kita buat tampilannya, yaitu untuk form menambah, form mengedit, dan juga halaman untuk menampilkan data. Dan pastikan roots yang kita pasang di view ini telah terdaftar atau telah kita buat di file roots-nya. Jangan sampai belum kita buat, lalu kita refresh halaman, kita simpan ini lalu kita refresh, maka akan error. Contohnya seperti ini, kategori edit. Nah, kategori ini kan tidak ada di root. Jadi ketika saya refresh halaman ini, nah, dia akan mengatakan root kategori edit not defined. Oke, karena root yang kita buat di sini belum terdaftar di file root-nya. Jadi kita kembalikan saja ini ya, yang sudah terdaftar kategori edit. Oke. Ya, untuk menu edit jangan lupa parameter ID-nya dikirim juga. Ini ya, edit. Nah, kita ke roots kategori, edit, lalu kita kirimkan parameter ini, yaitu ID. Begitupun untuk menu delete, metodenya delete, menggunakan form method post, root kategori, destroy, lalu parameternya. Selanjutnya kita tangani di controller, dan ya, controller akan menampilkan halaman yang telah kita buat memang di controller. Contohnya ini edit, dia menampilkan ya kategori form edit kategori. Begitupun dengan update. Nah, update ini pun kalian bisa memasang validasi ya, tetap memasang validasi di sini, validate. Mana add update. Oke, update kita pasang di sini ya, name kategori. Oke. Oh iya, lalu kita tambahkan di sini belum ya, form edit kategori. Kita belum include-kan ininya, file notifnya, include notif. Oke. Ini refresh. Oke, demikian latihan kita membuat CRUD dari menu kategori. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.